Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-13-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi pada video kali ini tuh sendiri mari kita bahas mengenai momen di mana Ayano Koji ini tuh yang akan menembak Kei Karuizawa di kamarnya. Ya, jadi semenjak libur semester ini, Kei sangat merasa marah banget nih kepada si Ayano Koji. Dimana hal itu disebabkan karena Ayano Koji ini tuh ketahuan selingkuh sama si Hiyori. Ya, bukan selingkuh sih, tapi karena ya Kei ini tuh melihat Ayano Koji yang sedang jalan berduaan sama si Hiyori di Mall Keyaki. Dimana sejak peristiwa itu Ayano tidak pernah lagi menghubungi Kei sampai pada akhir libur semesternya. Dan akhirnya ya si Ayano ini tuh mencoba untuk menghubungi Kei untuk datang ke kamarnya. Nah, jadi saat sore hari menjelang malam gitu kan, Ayano mencoba untuk menghubungi Kei melalui panggilan telepon. Namun panggilan Ayano diabaikan oleh Kei begitu aja. Sampai pada akhirnya 30 menit berlalu. Ya, Kei mencoba untuk menelepon balik si Ayano Koji. Nah, di sini gitu kan, Kei menanyakan gitu kan apa yang Ayano butuhkan dengan menelepon dirinya dengan nada yang cukup memelas lah gitu kan. Dan Ayano pun membalas kalau ada yang ingin dia sampaikan namun tidak bisa melalui telepon. Dan karena itulah Ayano mencoba untuk mengundang Kei datang ke kamarnya gitu kan, ke kamar asramanya, dimana awalnya Kei mencoba untuk memastikan dulu nih mengenai hubungannya Ayano dengan si Hiyori. Namun karena saat itu Ayano Koji melupakan apa yang ingin ia katakan kepada Kei, ia pun mengabaikan Kei hingga akhir libur semester. Dan barulah pada akhir-akhir libur semester tersebut Kei dihubungi sama si Ayano Koji untuk membicarakan hal tersebut. Dan ketika dia udah ingat ya apa yang ingin ia katakan ya si Ayano Koji ini tuh, Ayano pun lantas menyuruh Kei untuk datang dan bertemu secara langsung. Nah, tidak butuh waktu lama, Kei datang ke depan kamarnya si Ayano Koji. Setelah Ayano ini tuh mencoba untuk membersihkan kamarnya. Dan saat Kei sudah berada di dalam dan duduk di kasurnya si Ayano Koji, Kei pun menanyakan apa yang ingin Ayano Koji ini tuh bicarakan kepada dirinya. Dimana Kei juga mengatakan kalau ia juga punya janji lain nih setelah ini, dan berharap Ayano bisa dengan cepat menceritakan dan mengatakan apa yang menjadi keperluannya itu sendiri. Namun ya di sini Ayano malah merasa kikuk gitu kan dengan interaksi terhadap orang lain, bahkan termasuk Kei Karuizawa itu sendiri, sehingga Kei merasa semakin kesal dan mulai membicarakan keluhan. Di mana Kei mulai membicarakan dengan mengatakan kalau ia merasa tidak nyaman saat Sato mulai mencurigai kedekatannya dengan si Ayano Koji. Di mana di kalangan para gadis, Sato menggunakan kalimat praduga seperti Kei yang putus dari Hirata karena ingin dekat dengan si Ayano Koji. Dan tentu saja Kei dengan cepat menyangkal hal tersebut. Ya, meskipun Kei tidak tahu ya apakah Sato ini tuh akan percaya atau tidak dengan pernyataannya mengenai hubungannya dengan Ayano Koji itu tidak ada apa-apa. Nah, di sini Ayano juga mengatakan kalau ia juga mengalami kondisi yang sama seperti Kei. Di mana Ayano mengatakan kalau Chiaki juga pernah menanyakan apakah Ayano Koji ini tuh berpacaran dengan Karuizawa di beberapa waktu yang lalu, di mana hal itu membuat Kei merasa cemas dengan apa yang akan ia hadapi ke depannya kalau hubungannya dengan Ayano mulai dicurigai oleh gadis lain selain Sato. Nah, di sini Ayano juga menceritakan mengenai analisanya gitu kan terhadap Matsushita Chiaki, di mana menurut si Ayano Koji, Chiaki adalah orang yang juga menyembunyikan kekuatannya, di mana ia sama seperti Ayano Koji meskipun dengan level yang berbeda. Di mana saat mendengar hal tersebut, Kei merasa cemas dan juga meminta Ayano untuk memberikan saran agar dia itu bisa menghadapi masalah ini. Ya, rumor mengenai dirinya yang dekat dengan si Ayano Koji. Nah, awalnya Ayano menyarankan untuk Kei mengabaikan aja gitu kan masalah tersebut. Namun saat Kei mengatakan kalau ia akan sulit membangun hubungan percintaan lagi yang baru gitu kan karena ada rumor tersebut, membuat Kei ini tuh merasa cemas. Ya, bagaimana tidak gitu kan jika rumor mengenai Ayano Koji dan Kei itu saling suka ke sepenjuru sekolah, itu akan sangat merepotkan Kei Karuizawa itu sendiri. Nah, selain itu Kei juga mengatakan kalau hal itu berlaku untuk Ayano Koji, di mana Kei menanyakan mengenai hubungannya Ayano dengan si Shina dari kelasnya si Ryuen. Dan saat Ayano mengatakan kalau Hiyori adalah teman membacanya, Kei pun merasa shock gitu kan, di mana Kei tidak menyangka kalau Ayano Koji bisa memanggil dan menyebut nama depan dari seorang anak dari kelas lain. Ditambah lagi mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk membaca buku sebagai hobi yang sama. Ya, itu membuat Kei merasa cemburu dan juga minder gitu kan karena ia berbeda dari si Hiyori. Ya, Kei yang sudah mendengar semua mengenai hubungannya si Ayano dan juga Hiyori lantas mengatakan kalau ia tidak peduli lagi Ayano mau berpacaran ataupun berhubungan dengan gadis lain. Dan Kei dengan cepat mengatakan kalau tidak ada lagi yang ingin Ayano ini tuh katakan, ia ingin segera pergi ke Keyaki Mall dan bertemu dengan teman-temannya. Dan Kei juga mengatakan kalau jika ia bertemu dengan anak laki-laki lainnya, itu akan sangat bagus untuk dirinya. Dimana sambil mengatakan hal tersebut, Kei mengkonfirmasi apakah ia boleh berpacaran dengan orang lain. Dan saat itu Kei mulai keluar dari kamarnya si Ayano Koji. Nah, Ayano pun mengatakan hal sederhana kepada Kei, yaitu mau pacaran. Nah, mendengar hal tersebut, Kei merasa shock gitu kan. Ya, Kei tidak percaya kalau kalimat tersebut itu keluar dari mulutnya si Ayano Koji. Dimana awalnya Kei berpura-pura salah dengar gitu kan, dengan beranggapan kalau Ayano Koji ini tuh ingin
mengajaknya itu jalan-jalan keluar. Namun Ayano kembali lagi menegaskan kepada Kei kalau apakah Kei mau berpacaran dengan dirinya. Ya, Kei lagi-lagi menganggap kalau apa yang Ayano katakan adalah sebuah lelucon. Bahkan Kei juga mengatakan kalau bukannya Ayano menyukai si Shina Hiyori. Dan di sini Ayano pun mulai mengatakan rencananya yang sebenarnya, di mana Ayano mengundang Kei saat ia bersama dengan Hiyori hanya untuk melihat bagaimana reaksi Kei terhadap dirinya. Ya, apakah Kei akan cemburu atau tidak? Nah, dengan kondisi yang masih malu-malu, Kei mengatakan kalau jika Ayano berniat membohongi dirinya, ia akan memutuskan hubungannya dengan si Ayano Koji. Dan Kei juga memberi Ayano kesempatan untuk menarik pernyataan cintanya yang baru saja ia keluarkan. Dan tentu aja Ayano membalas kalau ini bukanlah lelucon dan Ayano serius mengatakannya. Dan mengenai kenapa ia menembak Kei pada hari ini, sebenarnya tidak ada alasan lain selain karena Ayano ini tuh ingin menghentikan Kei untuk bisa berpacaran dengan orang lain. Ya, di sini Ayano mulai menanyakan jawaban dari Kei itu sendiri. Yang mana awalnya Kei merasa sulit untuk menenangkan dirinya. Semua badai perasaan itu datang secara tiba-tiba, membuat Kei sulit untuk berbicara. Dan saat Kei menanyakan apakah dia juga harus mengatakan kalau ia menyukai Ayano, Ayano pun menjawab kalau Kei harus mengatakannya. Ya, dengan sulit dan berlahan gitu kan, Kei mengatakan kalau ia juga menyukai Ayano Koji. Dan mendengar hal tersebut, Ayano lantas mendekati dirinya si Kei. Yang mana Kei sangat khawatir kalau saat itu Ayano mencoba untuk mengkisunya. Namun Ayano menjawab kalau ia hanya ingin memeluk Kei untuk saat ini dan urusan untuk kisu bisa dia lakukan di masa depan, dan Kei pun menyetujui hal tersebut. Nah, kemungkinan hal ini akan menjadi penutup untuk episode ke-13-nya nanti yang akan diisi dengan monolognya si Ayano Koji saat memeluk Kei Karuizawa, di mana di dalam monolog tersebut Ayano mengatakan kalau ia akan menjadikan Kei sebagai buku percintaannya, sesuatu hal yang baru yang tidak ia pelajari di Wet Room. Dan Ayano juga mengatakan kalau ia berharap bisa menjalin hubungan dengan Kei secara positif. Namun jika sampai ia selesai mempelajari tentang cinta dari Kei, tapi tidak ada perkembangan dengan hubungan mereka, maka Ayano akan melepaskan Kei itu sendiri. Ya, intinya Kei akan menjadi prototipe Ayano dalam mengenal hal yang bernama cinta. Emang beda gitu kan si lore kita yang satu ini. Ya, siapapun heroinnya pasti bakalan dijadikan alat oleh beliau. Oh ya, buat shipper lain, apalagi shippernya Ayano Hirata, siap-siap deh nangis darah melihat episode ke-13-nya nanti. Bercanda. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah nanti untuk pernyataan cinta dari Lord Ayano Koji yang harusnya akan lebih dipersingkat ya pada episode ke-13-nya nanti. Yang mana episode ke-13-nya itu sendiri bakalan kembali tayang pada tanggal 27 Maret 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium. Dan bagi kalian yang nanyain gitu kan apakah akan ada season 4-nya atau tidak, ya sampai sejauh ini, sampai video ini tuh dibuat, masih belum ada konfirmasi untuk adaptasi season lanjutannya. Jadi ya kita tunggu aja lah gitu kan. Nah, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.